kita menyampaikan beritanya menarik ya. Menariknya itu ada seorang istri dari institusi Polri ya, Ibu Wati, dan nanti nama lengkapnya kita sampaikan ya. Tapi yang jelas beliau tempo hari 2008 diceraikan oleh suaminya tanpa satu prosedur yang seharusnya dilakukan oleh institusi kepada anggotanya. Kalau udah bicara anggota, artinya bicara juga kepada istri, ya, suami istri. Itu tempo hari AKBP Injang, ya. Di sini nama lengkapnya Injang Hasan Kurnia SIK, ya. Nah, proses perceraian ini sepertinya direkayasa sepihak, ya. Ada mungkin memasukkan unsur-unsur penyelundupan hukum ataupun unsur-unsur yang memang di luar prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga institusi terbesar ya di kepolisian. Nah, inilah yang akhirnya terjadi perceraian sepihak, tetapi tidak berhenti hanya di situ. Nah, itu terus berlanjut kepada teror, penekanan, sampai juga fitnah, sampai juga rekayasa yang akhirnya setelah bercerai mantan istrinya ini harus masuk penjara, ya, dengan bermotif cara yang dilakukan oleh mantan suaminya. Dan tidak hanya itu, satu hari sebelum keluar dari LP direkayasa lagi seperti apa, akhir lanjut lagi menjalani penjara itu. Nah, untuk itu nanti Ibu Wati akan menjelaskannya. Di kiri saya juga ada seorang psikolog yang juga mendampingi Ibu Wati untuk supaya mentalnya itu tidak terus-terusan dihabisi oleh mantan suaminya ini. Yang kita akan angkat kepada Bapak Kapolri ya, khususnya petinggi Polri, untuk mengungkap ini kembali, karena kelakuan yang dilakukan oleh mantan suaminya ini sudah luar biasa dan di luar, kalau kita bilang pelanggaran HAM, ya inilah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dan juga menelantarkan putra-putrinya. Saya pikir nanti media bisa menanyakan langsung, semoga dapat penjelasan dan petinggi Polri, khususnya Pak Kapolri juga bisa menyikapi ini agar persoalan ini ditinjau ke belakang, apakah memang memenuhi persyaratan atau tidak sehingga perceraian itu terjadi. Itu intinya. Terima kasih. Wati, mungkin awal mula keluar nama seorang MB itu seperti apa? Gimana? Jadi gini. Saya sebut aja langsung namanya, ya, Melly Goeslaw, ya. Nah, inilah salah satu memang yang hadir ketika rumah tangga ini masih berbahagia, dengan kehadirannya lah mulai retak-retak akhirnya pecah. Itu kita nggak usah berinisial, nggak apa-apa kita sebut karena memang sudah ada di TikTok, sudah ada di IG, bahwa salah satu memang pemicu adalah Melly Goeslaw. Kita bukan fitnah ya, tetapi semua ada fakta-faktanya. Ada bukti. Seperti apa? Gimana? Bukti dia ada hubungan dengan Melly. Iya, mungkin bisa dijabarin Ibu dari awal gimana pertama basah, awal selingkuh. Di awal kan kalau saya di akun saya sebelumnya, di akun media sosial saya sudah jelasin semuanya. Jadi kalau di sini saya lebih menekankan bahwa dengan hadirnya pendamping hukum, kuasa hukum saya dan
Ibu Tika Bisono untuk sebagai psikolog itu lebih kepada permohonan saya kepada Bapak Kapolri untuk menindaklanjuti laporan yang saya yang telah saya suratin ke Bapak Kapolri. Jadi kalau untuk menanyakan si artis tersebut yang tadi disebut sama kuasa hukum, saya sudah jelaskan bahwa saya tekankan lagi ya, bahwa ini bukan fitnah, ini adalah fakta bahwa saya ribut dengan saudara Enjang Hasan Kurnia sampai kami mantan suami, sampai saya diceraikan secara tidak baik. Itu murni karena adanya pihak ketiga, yaitu Melly Goeslaw. Jadi dialah satu-satunya penyebab saya sampai rumah tangga kami hancur pada saat itu. Itu sedikit dong, ini 2008, kejadian 2008. Oke, sedikit dong soal laporan Pak Kapolri itu perihal apa isinya sendiri, dan apakah memang ini salah satu jalan karena kemarin mungkin belum ditanggapi oleh pihak Polri sendiri atau seperti apa? Saya jawab aja langsung ya, saya jawab langsung. Jadi kenapa Bu Wati menyurati, klien saya menyurati Bapak Kapolri? Karena walaupun udah sekian tahun ya, sudah 15 tahun ya, tetapi memang dalam perceraian itu ada yang janggal ya, ada yang memang prosedur-prosedur yang harus dilalui itu tidak dilalui oleh lembaga kepolisian. Nah, karena sudah memang berkali-kali klien ini mau menerobos untuk menjelaskan, kok saya merasa dijolimi ya, padahal itu kan suami yang melahirkan anaknya, yang merawat anaknya ya, kok saya sebagai istri itu diterlantarkan dan ditendang seperti itu. Nah, itulah makanya beliau menyurati Bapak Kapolri supaya mendapat respon, sekalipun bukan menuntut kembali lagi supaya menjadi suami istri, tidak, tetapi supaya memang prosedur-prosedur ini tidak juga nanti dirasakan oleh orang-orang lain. Biarlah Ibu Wati ini sebagai tumbal ya, sebagai anggota Bayangkari yang merasakan ini. Jadi yang lain pun tidak semudah itu untuk menikahi seseorang lalu menceraikan dengan menendang begitu aja. Untuk menikah aja kan diselidiki dulu siapa perempuan ini, siapa lelaki ini, bagaimana latar belakangnya. Jadi ada satu sidang di penjara namanya. Nah, inilah yang memang Ibu Wati nuntut, kok saya tidak pernah dilakukan itu, tidak pernah dimediasi, tidak pernah dikonfrontir. Nah, inilah yang memang akhirnya bersurat, ya alhamdulillah ya, bersyukur sepertinya Pak Kapolri udah mulai merespon. Ini kita berharap memang respon ini cepat. Bu Wati, mohon maaf, itu sudah ada permohonan maaf dari Melly sendiri dari aplikasi itu? Belum pernah. Sejauh ini dari saya dengan niat baik untuk menghubungi Melly Goeslaw lewat DM dan lewat manajer, itu saya nggak ada respon apa-apa. Jadi saya nggak pernah, sejauh ini nggak ada permohonan maaf dari Melly Goeslaw. Kalau ini kan kasusnya dari 2008, kenapa baru sekarang kembali lagi itu diangkat kasusnya soal perselingkuhan? Ya, saya jawab aja langsung ya. Jadi kenapa baru sekarang diungkap melalui press conference ini ya, karena memang sebenarnya sudah berulang kali dimohonkan untuk supaya udahlah kalau udah cerai tapi jangan dia diteror ya, dibully ya. Jadi karakternya ini memang mau dimatikan ya, sampai memang benar-benar mentalnya itu jatuh. Makanya beliau selalu berkonsultasi dengan seorang psikolog untuk supaya mentalnya ini tetap mental wanita yang berkepribadian ya dan berbudaya. Nah, itulah ya makanya karena ini terus sampai hari ini masih dibully, makanya melakukan, kalau kita bilang berontak lah terhadap kelakuan si mantan ini. Itu intinya. Bu Wati, mungkin bukti kuat apa antara Melly dengan mantan suami dan hubungan mereka berjalan berapa lama?
tahu dari kawan? Saya kan sudah sampaikan, udah saya jelaskan juga dari akun media sosial, baik di ada wawancara ataupun di mana, saya sudah menjelaskan secara detail, secara gamblang bahwa antara mantan suami saya dengan Melly Guslo mempunyai hubungan yang tidak wajar, dan saya punya saksi-saksi. Selain saksi kunci saya yaitu anak-anak saya pun juga punya saksi hidup dan juga punya bukti. Buktinya ya seperti itu, yang saya lihat adanya HP yang hanya nomor kontak Melly Guslo di handphone suami saya, mantan suami saya pada saat itu, dan adanya lirik lagu Melly Guslo yang pada saat itu sepengetahuan saya belum rilis tapi sudah ada di ransel mantan suami saya. Dan juga ada seorang suster yang pernah melihat saudari Melly menerima pesan dari mantan suami saya bahwasanya dia akan menceraikan saya, bla bla bla, panjang lebar. Dan saat itu pula Melly Guslo membalas pesan mantan suami saya dengan mengatakan, terserah Akang kalau itu yang terbaik buat Akang, gitu. Dan panggilan itu pun itu awam buat saya karena saya tidak pernah, intinya mereka berhubungan di belakang saya. At least mereka mau, even mereka mau berteman, nggak apa-apa, yang penting jangan di belakang saya dan tidak mengkhianati saya dan tidak menghancurkan rumah tangga saya. Gitu. Tapi ketika Mbak mengetahui hubungan tidak wajar tersebut, sempat menanyakan pada suami atau melabrak? Saya nggak pernah melabrak, saya tipikal orang yang tidak langsung melabrak, tapi saya cuma pernah menelpon, mungkin bisa sampaikan kepada Melly Guslo tahun 2008 itu, bulan Mei itu saya pernah menelpon Melly Guslo memberi ultimatum kepada beliau. Jangan ganggu suami saya, karena saya tahu kapanpun kamu berhubungan dengan dia, saya pasti akan tahu. Dan hal itu tidak diindahkan karena saya sengaja memancing mantan suami saya dan mengatakan, kamu pasti kalau kamu mau cari, pada saat itu kamu kalau mau cari pengganti saya yang lebih dari saya gitu, kamu nggak tahu kamu diguna-guna. Pada saat itu saya ngomong dalam kondisi marah ya Bapak. Jadi ketika itu SMS masuk dan langsung, ini juga yang saya ingin tanyakan sebenarnya kepada Melly. Dia langsung SMS saya pada saat itu, dia mengatakan mengirimkan lirik lagu orang lain yang di situ ada memang punya trik buat kau klik, bukan dengan magic. Jadi saya mengaitkan sesuatu itu bahwa saya barusan mengatakan guna-guna kepada mantan suami Melly Guslo, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dia langsung mengirimkan SMS itu kepada saya. Seperti itu. Tapi ketika nelfon dapat jawaban langsung dari Iya, Melly pada saat saya nelpon Melly langsung gimana rasa, dengan ketakutan gitu, Wat, dengan apa ya, menenangkan saya. Wat, kamu di mana Wat? Saya temuin kamu ya sekarang. Gini loh Wat, ini. Saya nggak mau temuin kamu. Saya cuma minta tolong berhenti hubungi suami saya pada saat itu ya. Jadi bahkan Antohut suami dari Melly Guslo pun disuruh menghubungi saya, dan masih ada kok keluarga saya semua di situ, ibu saya pun juga tahu. Antohut menelpon saya dan saya tidak mau bertemu karena dia takut saya blow up seperti ini. minta atau itu Untuk maksudnya takut kalau saya blow up ke media, jadi Antohut mau menenangkan saya dan saya bilang tenang saja, saya tidak akan blow up. Yang jelas Melly berhenti untuk berhubungan dengan mantan suami saya. Dan saya tekankan lagi, kalau ada yang mengatakan, saya punya saksi setelah perceraian kami,
Antohut itu didekatkan sama mantan suami saya, jadi mereka didekatkan oleh Meli Guslo. Jadi kan sebelumnya awalnya kan saya yang mengenal Meli Guslo. Saya berteman dengan, bukan berteman, sorry. Saya kenal dengan Meli Guslo dan saya memperkenalkan kepada mantan suami saya pada saat itu, yang masih suami saya. Dan saat itu Antohut belum berkenalan dengan mantan suami saya. Tapi ketika saya cerai, nah mereka mendekatkan mantan suami saya dengan suami Meli Guslo. Boleh ditanya karena saya punya saksi pada saat itu mereka bertiga masuk ke rumah kediaman Kapolri. Saya punya saksi itu. Mbak, peristiwa itu terjadi tahun berapa? Itu kejadian 2008. 2008. Iya. Pak, ketika sebagai seorang psikiater dan mengetahui kasus ini, Psikolog. psikolog, menanggapinya gimana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati ini klien di kantor dari tahun 2012 sampai 14. Dan isunya bukan perselingkuhan, isunya adalah KDRT ketika itu. Jadi ya kita di kantor nggak memilih klien ya, jadi klien yang memilih profesionalnya. Jadi kita juga penanganannya profesional juga. Ya, seperti biasa pencarian data, interview sana, interview sini, observasi sana, observasi sini. Intinya sih ketika itu membuat Mbak Wati ini tenang, ya nggak panik ya, sehingga misalnya kena panik attack gitu, kita menghindari itu. Karena saya terpaksa harus jadi jubir untuk pihak kepolisian juga ketika itu. Ya, ke tempat-tempat yang saya belum pernah ke sana gitu. Tapi tujuan saya adalah supaya yang saya dampingin itu dalam kondisi yang calm, yang berakal sehat dan berpikiran jernih. Ya, karena akan banyak memperoleh interview dan penggalian data oleh banyak hal. Dan yang paling saya utamakan adalah dampak dari kasus ini terhadap anak-anak. Kalau saya sebagai psikolog selalu kesejahteraan anak itu yang saya nomor satukan. Ya, terlepas orang tuanya mau ngapa-ngapain, saya rada bodo amat lah, orang tua udah gede-gede ya. Tapi apapun dampak yang terkena pada anak, nah ini saya fokusnya di situ teman-teman. Ya, sampai ketika itu saya juga ke Lapas Sukamiskin di Bandung, ya, ketemu dengan Kalapasnya di sana, karena saya harus cari data, ya gimana cara Wati ini dimasukkan secara paksa, disaksikan oleh anak-anak yang ada 3 orang itu secara paksa, dan anak-anak ini kejer gitu, nangis pas ibunya ditarik ke dalam. Dan saya waktu itu belum ada. Nah, data ini tentunya dari Kalapas, Mbak Katarina ya, Mbak Kristina, ketika itu Kalapasnya perempuan. Yang saya syukuri, Kalapas itu bisa berperan sebagai psikolog gitu waktu itu ya. Jadi bisa menjadi sumber yang menenangkan Wati juga. Nah, alhamdulillah ketika itu juga ada aktivis perempuan yang Mbak Sri, dia di Bandung tinggalnya, dan mendampingi Wati di dalam lapas tersebut. Jadi itu yang terjadi ketika itu. Jadi saya juga mencari datanya sampai sejauh ke sana. Nah, tapi kemudian ketika bersinggungan dengan mantan suami, ini sih sebenarnya bukan ranah saya sebagai psikolog ya, tapi dia sampai membantuin kirim somasi gitu ya, OB kami harus dikirim ke Garut ketika itu. Sampai 2 kali kirim somasi sebelum akhirnya diserahkan ke Bapak OCK Ligis ketika itu. Dan ranah hukum saya selesai, tapi sebagai psikolognya saya dampingin terus Pak Wati ini, karena ketika harus ke kepolisian ya, Polda dan sebagainya, ya tentunya secara psikologis
edgy ya, apa namanya, sangat emosional dan ya kalau nggak dijagain proses demi proses nggak akan bisa dijalani dengan baik. Sementara tujuannya adalah untuk memenangkan hak sebenarnya, hak sebagai istri terhadap anak-anak gitu. Karena waktu itu juga sama anak-anak diputus hubungannya, putus, dan ya peristiwanya lebih dari drakor deh gitu ya. Kalau mau masuk rumah saking dikunci-kunci sampai harus memanjat pagar, masuk pintu yang kebuka dari rumah. Saya juga nggak langsung percaya sih, tapi ketika memang begitu kejadiannya, ya memang itulah yang terjadi. Jadi kami pun di TV Sinergi akhirnya udah deh kita all out bantunya. Sekali lagi teman-teman, yang ditujukan untuk Mbak Wati adalah profil psikologisnya itu kalem, tenang, berpikir jernih, dan fokusnya nggak 100% buat mantan suami, tapi khususnya buat anak-anak yang 3 orang itu. Ya, karena masa depan mereka lah yang dipertaruhkan. Jangan sampai dampak traumatis itu tinggi sih, emang tinggi, tapi jangan tingginya konsisten gitu ya. Tinggi tapi menurun. Itu tujuan saya sih dulu gitu. Dan ya pembelajaran juga bagi saya sendiri, karena telaah dari pihak polisian ternyata berbeda dengan telaah dari psikologi gitu ya. Dan saya sih cuma bilang sama Mbak Wati, just go forward, go, never stop. Terserah deh Kapolrinya mau gonta-ganti, terserah, tapi kekeh aja gitu. Dan memang setelah Kapolri ganti ya, kebetulan memang statusnya waktu itu sudah bisa ketemu anak-anak lagi. Kebetulan Mbak Watinya juga sudah move on ya dengan pasangan yang baru dan memang menjadi pelindung beliau. Buat saya the case was closed gitu ya. Kasus ini baik untuk beliau pribadi dan anak-anak. Jadi tujuan saya makanya itu ketika itu. Tapi emang belum selesai untuk yang lain-lain, yang memperbaiki nama baik, kemudian ganti rugi akibat trauma, konsekuensi ekonomi yang masih harus ditanggung oleh mantan suami terhadap mantan istri. Yang gini-ginian belum selesai gitu ya. Tapi menurut saya waktu itu tidak di tangan saya lagi, tapi harus pihak lain gitu. Nah setelah itu memang kami nggak pernah ketemu lagi sampai tahun lalu 2023. Terus saya juga lagi sama media. Gak ada urusan sebenarnya, ngapain namanya Wati nongol lagi buat saya. Kenapa nih nongol lagi? Apa ada kasus baru gitu ya? Karena kalau buat saya, kalau kasus yang dulu buat saya udah selesai. Jadi saya juga mengejar Mbak Wati, harus ada data baru dulu, baru ada kasus namanya. Ya, dan ternyata ke KDRT itu tidak berhenti ternyata. Gitu ya. Jadi masih terus dilakukan sampai sekarang, bahkan lewat anak-anak. Jadi sudah melalui manipulasi anak-anak. Buat saya ini adalah kasus KDRT terhadap anak-anak sudah, bukan hanya orang dewasa. Dan kebetulan saya memang lagi fokus di fenomena KDRT di Indonesia, teman-teman. For me, this is it. Ya, KDRT dimanapun harus selesai. Itu dulu ya. Oke. Bang Karta, mungkin langkah apa yang akan dilakukan untuk mencari keadilan dari klien Ahmad? Pertama, saya dengan tim lawyer ya, dari kantor akan mencoba untuk menghubungi Pak Kapolri ya, agar memang Pak Kapolri itu bisa melihat lagi ke bawah, ke anggotanya, dengan melihat berkas ini kok bisa seorang pamen itu menceraikan istrinya tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kepolisian. Itu yang kita ingin sekali mendapat respon seperti apa. Dengan tidak
menginginkan supaya klien ini bisa kembali lagi ke mantan suaminya, tidak. Tapi stop di situ, tetapi ada kejelasan. Kenapa sampai hari ini masih saja ada teror? Laporan-laporan yang dibuat untuk memang menghancurkan karakternya. Itu intinya. Mungkin Mbak Wati, teror apa sih yang sampai saat ini dirimu dapatkan? Mungkin terus dari anak-anak sendiri hubungannya seperti apa? Oke. Jadi saya jelasin seingat saya nih ya. Yang dia lakukan itu dia mantan suami saya mengucilkan saya ke lingkungan Polri. Orang-orang yang mengenal saya semua didoktrin, di brainwash seolah-olah dengan menyebar fitnah, memutarbalikkan fakta. Dan saya punya saksi, ada junior mantan suami, istri junior mantan suami yang mengatakan kepada saya bahwa maaf, saya dilarang berkomunikasi, berhubungan dengan mbak saya ya, dikarenakan ini perintah dari abang ke suami saya. Udah, saya mengundurkan diri dan saya tidak masalah untuk itu. Yang kedua, saya dikucilkan dengan sahabat-sahabat saya. Jadi mantan suami saya mendekati sahabat-sahabat saya agar saya intinya sendiri dan tidak dipercaya. Oke, saya nggak masalah. Nah, ini yang saya nggak bisa terima. Yang saat ini yang membuat saya kembali bereaksi. Yaitu dia masuk ke dalam keluarga inti saya, mengucilkan saya. Ibu saya, om saya, dan kedua adik saya itu semua dibuat supaya saya ini sendiri. Bahkan sampai detik ini saya sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga saya. Oke. Dan satu hal lagi, putra bungsu saya sudah hampir 3 tahun tidak bertemu dengan saya karena takut, dan dia dibawa kendali papanya dan ibu tirinya. Dan saya pun juga akan mengungkap bagaimana perlakuan mantan suami saya kepada putra bungsu saya yang dulu masih usia 11 tahun udah melakukan KDRT kepada putra bungsu saya, dan juga ibu tirinya yang pernah melakukan KDRT kepada putri sulung saya. Semua saya pendam. Dan bahkan ada sesuatu yang terjadi yang mohon maaf saya tidak akan mungkin sampaikan kepada kalian, karena itu hanya ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena ini mengenai anak saya. Itu yang kenapa saya harus mengungkap yang sebenarnya. Saya secara pribadi saya sudah menikah, saya sudah bahagia, tapi selalu diusik terus menerus. Saya juga capek, saya sudah cemas berlebihan. Apakah saya harus bunuh diri? Dia puas gitu. Saya cuma ingin menuntut keadilan. Kalau perlu, saya ingin dikonfrontir dengan mantan suami saya. Dan kalau perlu dengan si artis Melly Goeslaw, biar tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua yang saya ceritakan, tidak ada yang saya lebihkan dan tidak ada yang saya kurangi. Semua adalah fakta.
Jadi saya hanya mohon kepada Bapak Kapolri, saya ini saya mewakili hati seorang perempuan. Banyak perempuan di luar sana yang mungkin senasib dengan saya dan bahkan lebih daripada apa yang saya alami. Saya mohon pihak perempuan itu selalu di posisi yang lemah dan tidak berdaya, selalu dikorbankan hanya karena ingin karirnya aman dan ingin mendapat jabatan yang strategis. Jadi mohon, dengan kasus saya ini, saya mohon kepada Bapak Kapolri agar segera menindaklanjuti. Mohon belas kasihannya, saya ini cuman lulusan SMA. Basic saya cuman seorang ibu rumah tangga yang dulunya pada saat saya menjadi bayangkari, saya cuman hanya mengurus anak, mengurus suami, dan menjadi aktif kegiatan bayangkari. Saya cuma lulusan SMA yang mungkin tidak pantas dengan seorang mantan suami saya yang lulusan Akpol, lulusan PTIK, lulusan Sespin, lulusan Lemhanas. Apalah dayanya saya ini cuma hanya diam, selalu diam. Ketika saya bebas dari penjara, saya menemui Ibu Tika Bisono karena saya merasa udah ada trauma, bahkan antara gesekan besi dengan gembok itu saya udah rasanya tuh kayak trauma. Iya, dan saya menemui beliau, alhamdulillah saya bisa sedikit tenang. Bahkan pada saat saya ditemenin beliau ke lapas, itu saya nggak sanggup. Beliau selalu menguatkan saya bahwa kamu bisa, kamu kuat. Akhirnya saya bisa masuk ke tempat yang saya anggap itu, dan selama ini saya diam karena saya memprioritaskan masa depan anak-anak saya. Pada saat saya bebas dari penjara itu, saya didampingi sama Ibu Tika dan dulu ada pendamping Prof. Oce juga. Anak-anak mengatakan kepada saya, "Ma, kami terpaksa ikut sama Papa karena kami ingin sekolah. Mama tidak punya apa-apa." Dan anak bungsu saya nangis seperti ini. "Ma, aku takut kalau tinggal sama Mama, nanti Mama diapa-apain lagi sama Papa." Dan itu yang membuat saya selama belasan tahun saya diam demi anak-anak. Dan saat ini anak-anak pun masih takut untuk bertemu saya, dan seolah-olah anak-anak dikuasai, dikendalikan agar seolah membenci ibu kandungnya. Saya tekankan, saya tidak akan berpisah dengan ketiga putra-putri saya jika saya tidak dipenjara. Jadi saya tidak pernah terima itu, Bapak. Jadi saya penjara itu saya tidak. Saya merasa bahwa gara-gara penjara itu saya berpisah dengan ketiga putra-putri saya. Dan sampai saat ini anak-anak di bawah kendali mereka. Dah.